Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalna Amrina dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai akhlak. Dan adapun yang akan kita bahas di sini diantaranya ialah 1. Membiasakan berperilaku terpuji. 2. Menghindari sikap tercela. 3. Adab yang baik dalam bergaul. Pembahasan yang pertama yakni membiasakan berperilaku terpuji. A. Ada amal soleh. Amal soleh merupakan segala bentuk amal perbuatan yang dilakukan dalam rangka ubudiyah maupun muamalah yang diniatkan untuk mencari ridho Allah saja. Maksudnya ialah amal soleh ini merupakan perbuatan manusia yang dilandasi dengan iman dan niat yang hanya untuk mencari ridho Allah. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk beramal soleh diantaranya ialah 1. Menghormati sesama manusia. 2. Mengoptimalkan kemampuan diri. 3. Menggunakan ilmu dengan benar. 4. Memanfaatkan harta di jalan Allah. 5. Menjaga lingkungan dari kerusakan. Semua jalan di atas merupakan cara bagi kita untuk beramal soleh. B. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati atas keinginan dan keyakinan orang lain dengan batasan yang jelas. Toleransi di dalam Islam disebut dengan tasamuh. Orang yang bertoleransi senantiasa menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain, serta menjauhkan diri dari sifat egois yang dapat mengganggu ketentraman. Adapun hikmah bersikap toleransi diantaranya ialah 1. Terjalinnya persaudaraan dan kesatuan dalam masyarakat. 2. Terciptanya suasana harmonis dalam bermasyarakat. 3. Menghormati antar sesama. 4. Menciptakan suasana aman, nyaman, dan tentram. 5. Menghilangkan sifat dengki. C. Musawah. Musawah diartikan sebagai persaudaraan. Musawah adalah persamaan manusia dalam hak dan kewajiban. Dengan adanya sikap musawah, muncullah tata krama pergaulan antar manusia yang baik dan benar. Perlu disadari bahwa manusia di hadapan Allah memiliki derajat yang sama. Adapun contoh dari ibadah musawah diantaranya ialah ada zakat, sholat, haji, dan masih banyak lainnya. Adapun zakat ialah dalam agama Islam bertujuan untuk menyucikan harta. Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang mampu sebagai upaya untuk menempuh persamaan derajat sehingga tidak terpaut jurang terlalu jauh antara kaya dan miskin. Salat berjamaah membentuk saf-saf yang lurus. Di dalam saf tersebut terdiri atas berbagai kalangan, baik yang kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, dan masih banyak golongan lainnya. Tidak ada perbedaan di antara saf-saf tersebut. Ibadah haji juga mencerminkan ibadah yang mengandung prinsip musawah. Semua orang yang berkumpul di padang Arafah berpakaian yang sama, tidak ada perbedaan antara kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, berkulit hitam maupun berkulit putih, semua berada dalam posisi yang sama di hadapan Allah. D. Ukhuwah. Ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ukhuwah terjadi karena dua hal, yaitu adanya persamaan dalam berbagai hal dan adanya kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama. Macam-macam ukhuwah. 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang terjalin berdasarkan pada persamaan akidah dan keyakinan, yaitu Islam. 2. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah adalah persaudaraan kebangsaan yang lahir karena proses sejarah yang panjang, kemudian membentuk suatu identitas bangsa yang mengikat satu sama lain dalam suatu wadah kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Ukhuwah
Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah adalah persamaan yang terbawa oleh kodrat manusia sebagai makhluk berpikir yang menjadi basis perkembangannya, kemampuan menciptakan dan kreativitas. Ukhuwah Insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai menghindari sikap tercela. A. Ada nifak. Nifak dalam Islam diartikan sebagai menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dari dalam diri seseorang kepada orang lain. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Cara menghindari nifak yakni 1. Membiasakan berkata jujur. 2. Menyadari bahwa berbuat nifak merupakan dosa besar. 3. Menyadari berbuat nifak tidak dapat mendatangkan manfaat. B. Pemarah. Cara menghindari perilaku marah. 1. Takut terhadap siksa Allah dan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat marah. 2. Mengingat bahwa menahan marah merupakan keutamaan dan wasiat Rasulullah. 3. Mengucapkan ta'awuz. 4. Mengubah posisi tubuh seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. 5. Dianjurkan untuk berwudu karena marah berasal dari setan. Setan terbuat dari api dan harus dipadamkan dengan air. 6. Mengingat dan mengagungkan Allah. 7. Diam untuk meredam emosi. Orang yang berada dalam keadaan emosi, perkataan yang muncul dari mulutnya adalah perkataan kotor dan tidak baik, maka dianjurkan untuknya diam. 8. Memberi maaf kepada orang yang bersalah. Pembahasan selanjutnya ialah adab yang baik dalam bergaul. Adab yang baik dalam bergaul diantaranya ialah memilih teman bergaul yang baik, mencintai teman sebaya karena Allah, menampakkan senyum, saling tolong-menolong antar sesama, tidak saling merendahkan, berakhlak terpuji, berbaik sangka, memaafkan kesalahan, saling menasihati. Memilih teman bergaul yang baik, baik buruknya pergaulan sangat besar dipengaruhi oleh teman sepergaulan. Dalam berteman dengan seseorang harus memerhatikan dan bersikap selektif terhadap orang-orang yang akan dijadikan teman. Mencintai teman sebaya karena Allah. Ikatan pertemanan persaudaraan yang terjalin hendaknya dilandaskan dengan pencarian ridha Allah. Menampakkan senyum, bersikap lembut dan kasih sayang. Sikap lembut, ramah, dan kasih sayang merupakan hal-hal yang dapat menguatkan ikatan persaudaraan dan memperdalam hubungan mereka. Allah mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Saling tolong-menolong antar sesama. Sesama teman sebaya harus saling tolong-menolong dan mengerti kebutuhan teman lainnya. Dalam hal ini, tolong-menolong harus berada pada jalan kebenaran, sebab tidak dibenarkan tolong-menolong dalam hal keburukan. Tidak saling merendahkan, sombong, atau meremehkan yang lain. Sifat meremehkan orang lain dan sombong adalah jalan menuju kezaliman, permusuhan, dan kejahatan. Berakhlak yang terpuji. Pergaulan yang baik hendaknya dibangun dengan akhlak terpuji. Orang yang memiliki akhlak terpuji merupakan orang yang beruntung. Tidak seorang pun yang diberikan akhlak tersebut kecuali orang-orang akan menyebut dirinya dengan kebaikan dan derajatnya akan terangkat di tengah-tengah mereka. Berbaik sangka kepada teman dan tidak memata-matai mereka. Hubungan pergaulan yang baik dibangun atas dasar kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan akan senantiasa timbul sikap husnuzon terhadap orang lain. Memaafkan kesalahan dan menahan amarah. Setiap manusia dilahirkan dengan segala kekurangan dan kehilafannya. Oleh karena itu, sebagai teman yang baik hendaknya senantiasa memaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan. Perilaku memaafkan merupakan perbuatan yang tinggi nilainya bagi orang yang melakukannya dan merupakan perbuatan mulia. Saling menasihati dalam kebaikan.
Teman yang baik adalah teman yang senantiasa memberikan nasihat dan teguran ketika melihat temannya berbuat kesalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan karena memiliki keinginan supaya dapat saling introspeksi diri dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.